Hola, 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 hola. Hola, hola. Halo semuanya. Oh, Oke, kawan-kawan kembali lagi nih di Pagi Shot. Malam hari ini kita record bareng teman-teman. Oke, halo semua, gua Brian ya. Gua adalah Persatuan Fans Spurs TikTok seluruh Indonesia. Jadi, ya gua adalah pembela Spurs garis keras. Karena kreator Spurs yang terkenal Anda saja ya. Betul. Silakan Bang Dendi. halo, yang belum kenal, nama gua Dendi. Kalau tadi Brian Persatuan Fans Spurs, gua fans Chelsea satu-satunya di DPI. Itu. Halo, guys. Lebih keren, saya keren nih. Amat. Tapi selamat ya buat Bang Dendi, kita kasih selamat karena juara 1 Bang Dendi. Hey, thank you. Oke. Bang Tangguh, silakan. Ya, nama saya Tangguh. Saya dari Persatuan Perdembitan Indonesia ya. Dan saya yang selalu melawan Decul. Halo semuanya, gue Dio Wahyu, gue dari Persatuan Kerdus Ipul 2019 ya. Waduh. Waduh. Ini dia kawan-kawan yang nanya nih, kita mau bahas malam ini nih. Malam ini kita mau prediksi aja nih, main prediksi-prediksian Champions League round of 16 ya. Kita ke yang pertama dulu nih, ada pertandingan Salzburg versus Bayern Munchen. Nah, gimana Bang Brian? Prediksi lu gimana nih? Kalau gua sih ini mutlak sih. Kalau menurut gue ini udah mutlak banget. 99% udah Bayern Munchen, udah pasti. Jelas 0,1 paling kalau COVID lah. Ketebak lah juaranya gitu. Kalau kata gue sih ya, nih kalau kata gue nih iya sih. Cuman sebenarnya gue agak ragunya gara-gara Salzburg-nya juga sih. Bisa lah bikin kejutan gitu. Kalau Salzburg kan logonya aja ada Red Bull ya. Bisa kalau Munchen kartu merah 4 mah bisa. Iya bener. Bang, emang Salzburg nggak bisa ngelawan Munchen sama sekali ya Bang Dendi? Sebenarnya kalau masalah taktikal mah ya, bisa aja ngelawan. Yeah. Apalagi kan Salzburg, Red Bull. Pokoknya yang Red Bull itu kan salah satu kepalanya itu kan permainannya gegenpressing kan. Cuman masalahnya kualitas pemain, mental. Apalagi kalau udah di fase knockout pasti intensitasnya tinggi. Ya, kalau kita tahu Salzburg kan berapa kali sih masih masuk knockout Champions League tim-tim baru gitu kan. Munchen udah berkali-kali. Jadi kalau dari pertandingan yang gue lihat ya 16 besar ini, salah satu yang pasti ketebak ya ini Munchen Salzburg. Kecuali Lewan cedera, Kimmich cedera, itu Neuer cedera baru bisa. Cuman kalau ngelihat 11 lawan 11 jauh. Pengen home away, yakin gue dibabat Salzburg. Jauh ya, jelas ya. Jauh. Bang Tangguh, jelas nggak Bayern nih? Jelas Bayern ya, walaupun kayaknya pasti ada perlawanan dari Salzburg ya. Karena ya RB Salzburg ini yang pasti lebih baik daripada Barca ya. Jadi pasti ada perlawanannya lah. Kenapa kesana? Kalau Barca kan nggak ada perlawanannya. Kalau ini pasti ada perlawanannya lah, walaupun dikit-dikit doang. Tapi ya pasti ada. Kita lanjut pertandingan kedua, ada Sporting versus Man City. Gimana? Bang Tangguh dulu aja nih. Sporting City. City sih, karena ya City aja kemarin baru menang 7-0 gitu. Terus ya mainnya paling konsisten lah. Kalau gua bilang bahkan lebih konsisten daripada si Bayern. Sedikit. Bang Dendi gimana? Sporting City. Sama ini gak jauh beda sama Munchen. Cuman kalau lu lihat City di Champions League ya sering kalah sama tim-tim yang harusnya itu dia nggak kalah, kayak lawan Lyon, kalah ada berapa 2-1, lawan Spurs. Lawan Spurs mungkin beda kali ya. Nanti mungkin Brian bisa inilah kenapa bisa kalah lawan Spurs. Abis itu kalau lu lihat ya City musim ini itu nggak ada pemain dengan insting killer. Lu kalau lihat De Bruyne akhir-akhir ini kan sering menurun tuh, asisnya nggak banyak, create chancesnya nggak banyak, tapi itu karena pemain depannya. Jadi gue nonton City itu berkali-kali, De Bruyne oper sana, Gapsus dapat shoot ke tepis, oper ke Gapsus, shoot ke atas. Jadi nggak ada pemain dengan insting killer, itu satu. Yang kedua, City ini kan permainnya terlalu terbuka kan, terbuka. Lu tau lah tim-tim Portugal tuh pasti
bertahannya dalam. Kita tahu Porto, Lisbon itu alot pasti main Portugal. Nah, kalau City kecolongan aja sekali 2 kali tuh City nggak bisa cetak gol, City bisa aja kalah. Cuman karena ini 2 leg ya, gue rasa bisa lah, mungkin away-nya agak susah, cuman home-nya ya dibantai juga masih itu ujung-ujungnya karena 2 leg itu. Bang Brian gimana? Walaupun City ini nggak punya striker murni ya? Iya. Kalau menurut gue sih, kalau masalah killer yang kayak lu bilang Bang Dendi, kayaknya buat City nggak begitu masalah nggak sih? Dia maksudnya punya efektivitas dari lini serang yang lain juga gitu, nggak harus mengandalkan seorang ujung tombak di lini depan kalau menurut gue. Terbukti dia dalam beberapa pertandingan aja juga gacor banget. Gue tuh nonton City tuh lebih daripada gue nonton Munchen. Ini kalau gue pribadi, jujur aja. Jadi kalau menurut gue, apalagi lawan tim-tim Portugal gitu ya, maksudnya ya nggak bisa berbuat banyak juga lah kalau di UCL. Ya menurut gue udah mutlak banget sih, nggak jauh beda dari Munchen, bener. Gitu sih. Jelas ya berarti ya. Iya, ini pertandingan gak jauh beda lah sama Munchen ini mah. Bukan big match juga ya. Big match buat fans Lisbon, big match. Oke, kita ke big match-nya nih. Barca lawan Ajax. Barca kan nggak masuk. Barca. Gue mau ngomongin Barca dikit ya. Bukan saya. Boleh. Kan ngomongin 16 besar ini kan, 16 besar Champions League prediksi. Sehari sebelumnya tuh gue mikir kira-kira materi apa yang bakal dibahas ya. Akhirnya gue mau nonton pertandingan sepak bola yang timnya itu main di Champions League. Lu tahu gue ke Bein Sport nih, TV on demand. Gue cari pertandingan Barcelona, anjing. Gue nonton 30 menit, baru gue sadar, anjing bukannya Barcelona udah nggak main ya Champions League ya. Cuman karena lagi seru kan, ya udah gue lanjut nonton aja. Cuman intinya sebegitu sebegitu eratnya lah Barcelona sama Champions League. Makanya sekali nggak masuk aja itu, aduh, gue kasihan buat gue gitu. Apalagi yang nyingkirin dia Benfica, tim yang harusnya sih kalau di atas kertas Barcelona di atas kan. Jadi untuk Decul ya, untuk para fan Barca ya, terima aja lah udahlah. Pembahasan hari ini bukan untuk kalian. Lagian kalau nggak ada Barca di UEL kayaknya nggak ada yang nonton ya. Ya itu bisa. Tapi sayang ya, maksudnya di pertandingan pertama langsung ketemu Napoli, big match gitu. Padahal enaknya mah di final, semifinal, biar ngejual kan. Iya, tapi santai kawan-kawan ya, fans Barca santai aja karena yang menang Sevilla ya, santai. Tuh. Gimana Bang Brian, Benfica Ajax? Waduh, ini agak susah nih. Kalau gue melihat track record, Ajax luar biasa banget ya. Tapi di sisi lain juga, menurut gue dari grupnya sendiri, halangannya nggak cukup berarti sih. Ya paling Dortmund, itu pun Dortmund juga mengejutkan juga mainnya kan, maksudnya sampai nggak lolos juga. Iya. Terus kalau Benfica sendiri, ini menurut gue ada kredit tersendiri sih, dari fase grup dia bisa lolos dengan mengalahkan, ya itu tadi, Barcelona gitu loh. Malah seperti bantai juga kan. Kalau menurut gue sih agak tipis-tipis sebenarnya, tapi gue lebih unggulin Benfica dikit. Bang Tangguh, Benfica Ajax. Kalau menurutku sih Ajax ya, karena kan gue sering nonton Just Talk kan ya. Ya karena Background lu sudah sangat menjawab. Makanya karena kan sepak bola yang gue lihat kan kalau selain Madrid nggak ada lah ya. Nah kalau lihat Just Talk sih katanya sih Ajax nih punya sistem permainan yang jelas bagus. Terus sekarang kalau nggak salah tuh top skornya aja pemain Ajax kan, bukan Lewandowski gitu kalau nggak salah ya. Tapi pasti jelas Ajax sih. Bang Dendi mana nih? Belum milih tadi nih Benfica Ajax. Iya, Ajax Benfica. Gue jujur nggak pernah nonton Liga Portugal tuh, nggak pernah ada satupun yang gue tonton kecuali kalau dia main di Champions League ya. Benfica Barcelona tuh gue nonton, Benfica lawan Munchen gue nonton. Gue sih kalau masalah tentang tactical game Ajax jauh di atas, karena gue Ajax juga nontonnya di Champions League doang. Nah gue nggak tahu nih apakah Ajax di Liga Belanda sempat terseok-seok atau gimana, gue nggak tahu, tapi dia di Champions League mereka superior banget. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah pasti yang megang pertandingan tuh Ajax, karena ya itu tadi kan katanya permainannya bagus, dominasi permainan, umpan pendek. Lu kalau lihat Ajax itu ya, winger kanan kirinya itu kan dia jadi playmaker, sehingga attacking midfieldnya tuh lebih masuk ke dalam. Makanya di situ ada Ziyech, ada Anthony, lulusan Ajax lah yang dari sayap tuh jago untuk jadi playmaker. Kalau misalnya Benfica mainnya deep dalam gitu bertahan,
menurut gue sih tinggal tunggu jebol doang. Sekarang permasalahan apakah Benfica mau keluar. Dan kalau Ajax mainnya juga terus-terusan nyerang dengan kualitas pemain yang dia punya, rentan banget punya space yang bisa dieksploitasi sama Benfica kalau Benfica counter attack. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana apakah si Ajax-nya bisa efektif serangan mereka dengan pegang ball possession banyak, atau Benfica-nya yang lebih efektif dengan counter attack mereka. Tinggal itu doang. Nah, tapi kalau dilihat, gue sih nggak ngeliat Benfica ini tim yang sangat stagnan, permainannya bagus terus, standar terus, ada jeleknya, ada bagusnya. Lu kalau lihat Barcelona juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Emang Barcelonanya aja lagi turun banget gitu. Jadi gue sih nggak impress ya sama Benfica sama sekali. Tapi baik lagi, kan pertandingan masih Februari nanti. Tapi kalau at this moment ketemu aja tim Ajax lawan Benfica, bagi gue sih Ajax bakal menang. Tinggal gimana caranya Ajax ini meredam counter attack-nya Benfica. Kalau bisa aman Sentosa. Tapi kalau enggak ya udah kelar aja udah. Yang intinya jangan terlalu naif lah untuk Ajax, kalau apalagi di Champions League jangan terlalu naif. Kalau mau menyerang. Berarti diadu ya. Siapa yang paling angin-anginan nih antara Benfica Ajax ya? Iya. Kalau kita lihat juga kan si Haller tajam banget di grup. Kita belum tahu kalau di knockout karena kan baik lagi intensitas beda, mental beda, moral beda. Kalau di grup lu cetak gol berapa 9 atau 10 tuh Haller, bisa nggak di knockout dia cetak gol segitu lagi, kan kita nggak tahu. Ya kan? Cuman ya baik lagi tinggal efektif nggak Ajax. Kalau misalnya dia nyerang terus 3 shot 3 tiang, penalti 2 kali dapat, dua-duanya nggak masuk kan, terus Benfica nyerang sekali gol kan, bisa aja Benfica menang. Tinggal bagaimana efektif nggak si Ajax nih. Tapi gue tetap dukung Ajax. Nih pertandingan berikutnya nih, klub favoritnya Bang Dendi nih, Chelsea versus Lille. Bang Dendi dulu dah. Gue langsung pertama nih, oke. Gue kalau mau bilang Chelsea menang, dibilangnya Chelsea nanti kan. Cuman gini ya, kalau misalnya pertandingannya sekarang, gue rasa Chelsea akan tetap lolos. Cuman nggak mudah. Lu kalau lihat Lille akhir-akhir ini, nggak kalah loh 9 pertandingan terakhir loh. Kalau Lille itu. Sementara Chelsea kalah lawan West Ham, seri lawan Zenit. Intinya banyak banget tim-tim yang harusnya mereka menang malah kalah. Kante belum balik, Kovacic belum balik, Chalobah cedera, Chilwell masih cedera. Kalau sekarang pertandingannya ada chance menurut gue Lille menang, tapi tetap Chelsea karena kualitas pemainnya baik lagi. Lu kalau nilai tim kan ada kualitas permainan, ada kualitas pemain. Kualitas permainan Chelsea megang, kualitas pemain Chelsea megang. Tinggal gimana apakah Lille ini bisa memanfaatkan kalau Chelsea banyak pemain cedera lagi. Kita tahu dari awal musim tuh pemain Chelsea ada aja yang cedera. Kante balik, Kovacic cedera lah, ini balik cedera lah, Werner cedera lah, kayak gitu-gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gini terus nih sampai Februari, gue sih nggak heran kalau misalnya Chelsea tereliminasi ya justru. Cuman kalau misalnya Kante balik, Kovacic balik, intinya pemain inti yang 11 main, gue sih nggak ngelihat Lille bisa lolos ya. Cuman tetap nggak mudah. Gue lihat ya musim lalu Chelsea Porto aja sekali menang sekali kalah Chelsea kan. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga. Walaupun Lille di liganya juga lagi nggak bagus gitu ya. Maksudnya pertandingan terakhir bagus, tapi secara overall tuh nggak lagi bagus gitu di peringkat berapa 11 apa 9 gue lupa. Tapi intinya kalau sekarang pertandingannya sulit bagi gue, sulit tapi tetap lolos. Kalau nanti ya kita nggak tahu, lihat lagi apakah pemain Chelsea udah bisa pada balik atau masih cedera. Nah kita nggak tahu. Tapi untuk gue prediksi sih Chelsea bakal tetap lolos, cuman nggak mudah. Gimana Bang Brian? Mau mihak Lille nggak? Biar beda. Gue setuju lagi nih sama Bang Dendi nih. Emang benar-benar sih kalau di atas kertas, maksudnya secara kualitas jauh lah. Pasti Chelsea di atas secara permainan segi taktikal juga Chelsea udah pasti di atas dari Lille. Tapi kalau memang dilihat sekarang ya, secara konsistensi permainan, memang kan Chelsea grafiknya lagi mulai menurun gitu kan kalau menurut gue. Menurut gue Lille bisa memberikan shock terapi sih, semacam kejutan gitu. Tapi kalau buat ditanya yang lolos, tetap Chelsea. Tapi kemungkinan dia bisa menang di salah satu leg, itu gue membuka kemungkinan itu kalau menurut gue. Bang Tangguh gimana Bang Tangguh? Ya, kalau untuk taktikal udah ya, sama Bang Dendi sama Bang Brian ya. Ini gue mau nyampein alasan pribadi aja. Jujur kan gue kecewa lah. Kenapa Madrid nggak ketemu Chelsea langsung sekarang? Terus karena jujur tahun lalu masih nggak terima ya, musim lalu itu sama Chelsea masih nggak terima gitu, kalah gitu. Nah
karena Madrid saat ini belum bisa ketemu sama Chelsea, jadi gue harap Chelsea bisa lolos biar nanti mungkin di 8 besar atau semifinal atau final bisa ketemu gitu sama Madrid. Murni pengen lawan Chelsea lu gue ya? Iya, dari Emang gak takut sama Bayern? Dia kayak pede banget menang lawan PSG itu. ya Iya. ya tergantung sih. Tergantung. Ya mungkin PD-nya lebih pede daripada kalau Isyana lagi manggung ya. Waduh. Ya alasannya ya cuma itu sih. Biar bisa ketemu Chelsea karena nggak apa ya, masih ada rasa dendam gitu. Walaupun ya memang Chelsea menang fair ya, nggak kayak pas Chelsea kalah sama Barca 2009 gitu. Waduh. Lagi-lagi kembali ke Barca, Tangguh ya. Waduh. Ya itu Barca parah ya emang ya. Sekarang kan lagi krisis, jadinya nggak bisa bayar. Wah. Ini selanjutnya ya kawan-kawan ya. Atletico Madrid, Man United. Ini big match ya. Gua ke Bang Brian lagi dah. Gimana Atletico Madrid lawan MU? Kalau bicara di liga sebenarnya Atletico kalau menurut gua lumayan kesusahan, walaupun dia udah dari papan atas. Menurut gua lumayan kesusahan. Demikian pun sama MU gitu. Tapi kenapa ya gue sedikit menjagokan si United nih, walaupun memang di tangan Rangnick nih, di tangan yang baru, menangnya juga baru tipis-tipis gitu. Tapi seenggaknya ada perubahan. Gue ngeliat ada perubahan di situ. Ini kan masih Februari kan, dan menurut gue sih MU bisa menang tipis sih, kalau dari segi statistik kedua tim ya, gue lihat dari di liganya MU bisa lolos sih kalau kata gue. Gimana Bang Tangguh? Atletico, MU? Kalau menurutku ya, aku kan pernah sekali nonton Atletico gitu. Pas derby Madrid doang sih. Nah, kalau misalnya kita nilai pas derby Madrid ya, Atletico tuh mainnya jelek banget. Dia kayak apa ya, mungkin kalau misalnya classmate adu passing-passingan sama sekolah gue juga kalah gitu Atletico. Nah, terus kalau secara permainan kan Atletico cuma yang ngandelin parkir, Simeone kan ngandelin parkir terus counter attack kan. Terus dia ya counter attack pun pemain-pemainnya juga susah passingnya pas derby Madrid. Dan lawannya juga MU kan ya. MU ya masih ada waktu lah untuk adaptasi sama si Rangnick itu. Ya, terus ada Ronaldo juga di MU yang seperti yang kita tahu sering hat-trick di gawangnya Oblak ya. Ya, pasti MU lah. Jelas MU gue ya. Karena Madrid lawan sekolah lu juga kalah ya nggak? Iya, adu passing. Jangan. Di yang gue kan lihat sofarscore.com kan ya. Itu ratingnya pemain Atletico tuh bener-bener nggak ada yang di atas 7 kecuali De Paul. Saking buruknya ATM. Gue ya. ATM. Oke. Gue juga nonton tuh pertandingan Atletico lawan Madrid. Emang gue nonton Atletico tuh berkali-kali musim ini lawan Valencia yang jebolan 2 gol di akhir. Champions League semuanya rata, gue tonton semua Atletico. Lu kalau lihat Atletico dari awal musim sampai detik ini mainnya tuh sama aja. 4-3-3 di atas kertas, bertahan jadi 5-3-2, Carrasco turun, terus bisa juga 4-4-2 kalau lagi ngepres. Pokoknya gitu-gitu doang lah. Sekarang kan dia lagi up and down nih, kalah, terus menang, lawan Porto kemarin menang, lawan Madrid kalah lagi. Nggak konsisten, dan bagi gue bukan nggak konsisten, itu bukan segi taktikal, karena dari taktikal dari awal musim sampai sekarang tuh sama-sama aja kayak gitu. Bagi gue tentang kualitas pemainnya belum stabil. Itu satu. Yang kedua soal MU. MU ini, gue masih mempertanyakan yang namanya kestabilitasan juga. Dia bisa konsisten nggak? Lu kalau lihat MU lawan Crystal Palace sama MU lawan Norwich di bawahnya Rangnick, itu beda banget. Lawan Crystal Palace, ngepresnya mantep lah. 4-2-2-2, ngepres Ronaldo lari, pas segala ngepres tuh selalu dapet. Lawan Norwich, dribblingnya banyak, bahkan Norwich banyak banget nyerang ke gawang MU kan. Jadi intinya gue masih menanyakan konsistensi. Emang kita nggak bisa lah berharap Rangnick langsung jadi pesulap, MU langsung jadi jago, nggak, butuh waktu. Apalagi dengan permainan gegen pressing, lu tau lah intensitasnya tinggi. Walaupun cuma mungkin lari semenit dapat bola habis itu shoot, tapi intensitasnya tinggi, tetap capek. Lu kalau lihat kalau lawan Crystal Palace, babak pertama
share possession di gawang Crystal Palace itu 85% ke atas. Di babak kedua menurun jadi 60%. Artinya apa? Artinya belum konsisten pemain MU. Nah, sekarang kan pertanyaannya Februari nanti grafiknya naik terus misalnya atau turun. Lawan Norwich kan turun tuh. Apakah nanti lawan berikutnya naik lagi, apakah turun lagi, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya matematikanya ya harusnya sih pada saat Februari itu Rangnick udah bisa ngebentuk tim yang setidaknya ya 50% dari apa yang diinginkan dah. Dan bagi gue 50% Rangnick udah gila juga, apalagi dengan kualitas main MU. Sementara Atletico, gue tuh apa ya, nggak impress sama sekali. Lu kalau lihat Atletico lawan Porto juga, ya ampun itu Porto megang bola banyak loh. Atletico bener-bener nunggu. Gue malah pengen ya, kalau bisa nih MU bantai Atletico sekalian. Gue gedek banget main Atletico. Pemainnya tuh bagus-bagus. Carrasco, ada Griezmann, ada Suarez. Lu bisa main lebih terbuka tuh bisa gitu. Kenapa lu harus nunggu lagi? Gue malu aja gitu ngeliat tim kayak gitu. Jadi bagi gue ini ya, walaupun gue gak sesuka itu sama MU, sebenarnya gue suka sama MU, cuman gue gak terlalu suka sama fansnya. Nyebelin kan? Suka. Gue sih at this moment ya, gue dukung MU. Kalau bisa 3-0